Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hermina Agustin dari kelas 11 HKL 2, nomor absen 28. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah setup database, import data awal, dan menginput transaksi-transaksi PT Telesindo Jaya di Akurat Online. Langsung saja, karena saya di sini sudah membuat database PT Telesindo Jaya. Kita klik database-nya. Kemudian langkah pertama adalah mengisi info perusahaan. Nama diisi PT Telesindo Jaya. Level distribusinya kita pilih retailer. Bidang usaha kita isi internet dan telekom. Nomor teleponnya 021 42 021 218. Nomor faksimilenya 021 4201 219. Emailnya admin.telesindo.jaya.com. Mata uang sudah benar, lalu tanggal mulai datanya 31 Desember 2017. Periode akuntansinya sudah benar, lalu alamatnya Jalan Serpong Barat nomor 27. Kotanya kita cari kota Tangerang. Kode posnya 71718. Lalu jika sudah pastikan benar semua sesuai data, kita klik lanjut. Selanjutnya kita masuk ke menu pengisian fitur dasar. Pada soal hanya tercantum dua fitur dasar, yaitu perusahaan dalam bertransaksi memungut dan membayar PPN 10%. Ini kita centang. Yang kedua, perusahaan mencatat aset-aset perusahaan. Kita centang lalu klik lanjut. Yang ketiga yaitu penjualan. Pada soal hanya terdapat 4. Yang pertama yaitu perusahaan memberikan penawaran penjualan kepada pelanggan. Itu sama dengan ini, surat penawaran kita centang. Kedua, barang yang dijual dapat diretur dan mengurangi piutang pelanggan yang bersangkutan. Ini kita centang. Yang ketiga, perusahaan dalam pengiriman barang menggunakan jasa pengiriman. Ini penggunaan jasa pengiriman kita centang. Lalu yang terakhir, perusahaan menetapkan syarat dan tenggang waktu pelunasan pada pelanggan. Ini ya, kita centang. Kalau sudah, klik lanjut. Kemudian yang keempat yaitu pembelian. Pada soal hanya terdapat 2, yaitu sebelum membuat PO atau purchase order, pihak gudang harus membuat surat permintaan barang.
yaitu yang pertama ini surat permintaan barang ke bagian pembelian. Kita centang. Lalu yang kedua, dalam pembelian perusahaan membuat purchase order ke pemasok. Jika sudah semua, kita klik lanjut. Yang kelima yaitu menu persediaan, yang ini cuma satu, yaitu metode perhitungannya menggunakan Vivo. Ini Vivo, kita centang, lalu klik lanjut. Kemudian untuk akun perkiraan, karena di soal sudah tertulis perusahaan memiliki daftar akun, maka ini centangnya kita hapus. Jika sudah, klik selesai. Langkah selanjutnya yaitu menginput saldo awal. Pertama, kita akan menginput saldo akun perkiraan terlebih dahulu. Caranya klik import akun ini. Kemudian kita cari file Excel-nya. Kemudian jika sudah, klik unggah. Kemudian jangan lupa klik lakukan update data. Lalu klik lanjutkan. Berhasil, 55 data sudah diproses, lalu tutup. Selanjutnya kita akan import pemasok. Klik import, lalu cari file pemasok. Kemudian klik unggah. Kita cocokkan dulu apakah sudah benar datanya. Jika sudah, jangan lupa lakukan update data dan klik lanjutkan. Enam data berhasil diproses, lalu tutup. Dan selanjutnya kita akan mengimport akun pelanggan. Seperti yang tadi, kita cari filenya. Jika sudah, klik unggah. Kita pastikan lagi apakah datanya sudah sesuai. Jika sudah, jangan lupa lakukan update dan lanjutkan. Lima data berhasil diproses, tutup. Lalu selanjutnya import barang dan jasa. Cari filenya. Jika sudah unggah, pastikan lagi apakah datanya sudah benar, lakukan update dan lanjutkan. 5 data berhasil diproses. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengimport aset tetap. Caranya yaitu masuk ke menu aset tetap, lalu pilih dulu kategori aset, klik titik 3 ini, lalu tambah, kita masukkan namanya yaitu pertama adalah gedung. Jika sudah, kita simpan.
Lakukan hal yang sama, isikan lagi seperti tadi. Yang kedua adalah peralatan kantor. Kemudian klik simpan. Lalu kita cek apakah sudah masuk semua. Sudah ya. 2. Peralatan kantor di gedung. Lalu masuk lagi ke menu aset tetap. Pilih aset tetap. Di sini kita klik lagi titik 3 hijau. Kita klik import data. Import dari Excel. Kita cari filenya. Jika sudah, klik unggah. Kita pastikan dulu apakah sudah benar datanya. Jika sudah, klik lanjutkan. Berhasil, 2 data sudah diproses. Lalu tutup. Kita close saja. Selanjutnya, sebelum masuk ke pengisian transaksi, kita harus melakukan proses akhir bulan terlebih dahulu. Caranya, masuk ke menu perusahaan, lalu pilih proses akhir bulan. Bulannya kita pilih Desember. Tahunnya 2017. Klik simpan. Kita close. Setelah itu baru kita bisa mulai untuk mengisi transaksi. Transaksi 1 yaitu perusahaan menginput nomor seri faktur pajak perusahaan dengan detail informasi sebagai berikut. Untuk menginput nomor seri, kita masuk ke menu Smart Link Text ini, lalu klik penomoran faktur pajak. Kemudian isikan nomornya yaitu 901 18 11 200 500 sampai nomor 901 18 11 200 900. Jika sudah, klik simpan. Selanjutnya transaksi 2 yaitu tanggal 4 Januari 2018. Pelanggan umum membeli produk sebagai berikut dan dibayar secara tunai bank. Untuk menginput transaksinya kita masuk ke menu penjualan, lalu kemudian pilih faktur penjualan. Pelanggannya kita isikan pelanggan umum. Tanggalnya kita ganti 4 Januari 2018. Kemudian cari barang dan jasa. Yang pertama yaitu kita cari iPhone. Kuantitasnya 1, harganya sudah benar. Langsung saja kita klik lanjut. Kita cari lagi yang kedua yaitu Lenovo. Kuantitasnya kita ubah menjadi 2. Jika sudah, klik lanjut.
Lalu kita cek apakah harganya sudah sama, totalnya yaitu 16.500.000. Lalu klik info, kita ubah tanggal pengirimannya itu tanggal 4 Januari 2018. Jika sudah, kita kembali, kemudian langsung saja klik proses pembayaran. Lalu di sini pada kolom bank kita pilih kas, tanggal bayarnya kita ganti yaitu 4 Januari 2018. Kemudian kita klik hitung nilai pembayaran. Kemudian kita cek apakah sudah benar totalnya yaitu 16.500.000. Jika sudah, kita langsung saja klik simpan. Lalu kita tutup. Selanjutnya kita masuk ke transaksi 3. Cara menginputnya yaitu kita masuk ke menu penjualan, pilih pesanan penjualan. Dipesan oleh CV Indah Jaya. Tanggalnya kita ganti 5 Januari 2018. Selanjutnya kita klik cari barang. Yang pertama yaitu Samsung. Kuantitasnya kita ubah jadi 5. Klik lanjut. Selanjutnya cari lagi Oppo. Kuantitasnya kita ubah jadi 10. Lalu klik lanjut. Kemudian periksa apakah semuanya sudah benar. Lalu klik info. Kita masukkan nomor PO-nya yaitu PO 009. Lalu ubah tanggal pengirimannya jadi tanggal 6 Januari 2018. Jika sudah, kita kembali. Langsung saja klik proses pengiriman. Tanggalnya di sini kita ganti menjadi tanggal 6 Januari 2018. Pengirimannya menggunakan kurir. Jika tidak ada, kita tulis dan tambahkan saja. Kemudian karena di sini yang diminta hanya Oppo, Samsungnya kita hapus saja. Lalu klik simpan. Kita tutup. Lalu transaksi selanjutnya yaitu transaksi 5. Untuk cara pengisiannya kita masuk ke menu penjualan. Lalu klik pengiriman pesanan.
kirim ke CV Indah Jaya. Tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 7 Januari 2018. Kemudian pengirimannya kita cari kurir. Lalu setelah itu kita klik ambil ke pesanan. Kita cari SO 2018 ini. Lalu kita klik lanjut. Selanjutnya langsung saja kita klik faktur. Kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 8 Januari 2018. Kemudian kita klik ambil pengiriman. Kita cari yang tadi yaitu DO 001 ini belakangnya. Kita klik lanjut. Kita cek dulu apakah sudah benar semuanya. Totalnya yaitu 85.937.500. Jika sudah, kita klik info. Lalu kita cek apakah semuanya sudah benar. Jika iya, kita kembali. Kemudian langsung saja klik simpan. Lalu kita tutup. Lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu adalah transaksi 7, yaitu pemesanan produk oleh pelanggan CV Murah Makmur. Cara input transaksinya yaitu kita masuk ke menu penjualan, lalu pesanan penjualan. Kita isikan dipesan oleh CV Murah Makmur. Tanggalnya kita ubah jadi tanggal 9 Januari 2018. Kalau sudah, kita klik cari barang, pilih iPhone. Kemudian kuantitasnya kita ganti menjadi 10. Jika sudah, klik lanjut. Kemudian cari lagi Lenovo. Kuantitasnya kita ubah juga jadi 10. Lalu klik lanjut. Lalu cari lagi Oppo. Kuantitasnya sama, kita ubah 10. Lanjut. Kemudian yang terakhir Samsung. Sama juga kuantitasnya 10. Lanjut. Kita cek apakah totalnya sudah sama, yaitu 233.750.000. Jika sudah, kita klik menu info. Lalu kita masukkan nomor PO-nya. PO MM 117. Tanggalnya kita ubah jadi tanggal 10 Januari 2018. Jika sudah, kembali. Lalu langsung saja kita klik proses. Pilih uang muka.
Kemudian isikan tanggalnya, yaitu tanggal 9 Januari 2018. Kemudian uang mukanya kita ganti jadi 10 juta. Jika sudah sama semua, kita langsung klik proses pembayaran. Selanjutnya pada menu bank kita isikan bank, kemudian hitung nilai pembayaran, lalu tanggal bayarnya kita ubah jadi tanggal 9 Januari 2018. Jika sudah sama 10 juta, langsung saja kita klik simpan. Kemudian kita tutup saja agar tidak penuh. Lalu masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu mengirimkan pesanan ke CV Murah Makmur atas pesanan penjualan. Langsung saja berarti kita masuk ke menu penjualan, lalu klik pengiriman pesanan. Kita cari pelanggan CV Murah Makmur. Tanggalnya kita ubah jadi tanggal 10 Januari 2018. Pengirimannya kita cari melalui kurir. Lalu langsung saja klik ambil pesanan, cari nomor pesanan SO0002 itu. Karena ya diminta semua, langsung saja kita klik lanjut. Jika sudah sama semua, kita langsung klik faktur. Tanggalnya kita ubah jadi tanggal 11 Januari 2018. Kemudian kita cek apakah sudah sama semua. Totalnya yaitu 233.750.000. Jika sudah, langsung klik simpan. Kemudian kita tutup saja. Selanjutnya transaksi 10, yaitu pelanggan PT Sentosa memesan produk Oppo sebanyak 20 unit. Langsung saja masuk ke menu penjualan, lalu pilih pesanan penjualan. Pelanggannya yaitu PT Sentosa. Tanggalnya kita ubah jadi tanggal 12 Januari 2018. Kemudian barangnya kita cari, yaitu Oppo. Kuantitasnya kita ganti jadi 20. Lalu klik lanjut. Cek apakah jumlahnya sudah sama, lalu masuk ke menu info, masukkan nomor PO Sentosa 996. Tanggal pengirimannya kita ubah jadi tanggal 13 Januari 2018.
pengirimannya kita pilih kurir, dan jika sudah kita kembali saja, kemudian klik proses, lalu pengiriman. Tanggalnya kita ubah jadi tanggal 13 Januari 2018. Pengirimannya sudah betul ya, kurir. Lalu kita klik faktur. Tanggalnya kita ubah jadi tanggal 13 Januari 2018. Kemudian kita cek dulu apakah jumlahnya sudah betul. Totalnya yaitu 110 juta. Jika sudah, klik simpan. Kita tutup. Selanjutnya transaksi 12 yaitu pembelian secara kredit. Kita masuk ke menu penjualan, lalu faktur penjualan. Masukkan nama pelanggannya CV Indah Jaya. Tanggalnya kita ubah jadi tanggal 14 Januari 2018. Lalu kita pilih barangnya Lenovo. Kuantitasnya kita ubah jadi 10. Karena tidak ada diskon, lanjut saja. Lalu kita klik info. Tanggal pengirimannya kita ubah jadi tanggal 14 Januari 2018. Kemudian karena ada pendapatan lain-lain, kita klik koin ini, tombol koin, lalu kita cari pendapatan lain-lain. Kita masukkan jumlahnya yaitu 700.000. Klik lanjut. Kita lihat totalnya sudah sama yaitu 48.825.000. Kemudian klik simpan. Lalu ini kita tutup. Lanjut ke transaksi 13 yaitu perusahaan menerima pelunasan. Maka kita di sini masuk ke menu penjualan, lalu klik penerimaan penjualan. Isikan terima dari CV Murah Makmur. Penerimaannya dari bank. Metode bayarnya kita ganti cek atau giro. Kita masukkan nomor ceknya GR 901. Tanggal bayarnya kita ganti 15 Januari 2018. Dan tanggal ceknya 15 Januari 2018. Kemudian kita cari fakturnya
Yang ini faktur 100. Jumlahnya kita cek sudah benar 8.800.000, klik lanjut. Selanjutnya kita klik info, lalu keterangannya kita isi pelunasan untuk nomor faktur 100 dengan nomor cek GR901 dengan tanggal cair cek 19 Januari 2018. Jika sudah, kita kembali, kemudian hitung nilai pembayaran. Kita klik 8.800.000. Jika sudah sama atau balance, kita langsung klik simpan. Lalu kita tutup saja. Selanjutnya transaksi 14, yaitu divisi keuangan melakukan pengambilan dana tunai dari bank. Maka pengerjaannya kita masuk ke menu Kas and Bank, lalu kita klik transfer bank. Tanggalnya kita ubah jadi tanggal 16 Januari 2018. Kemudian dari kas atau banknya kita pilih dari bank. Nilai transfernya kita isikan 1 juta rupiah. Lalu ke kas atau banknya kita pilih kas. Jika sudah benar totalnya, kita klik info. Catatannya kita tulis divisi keuangan melakukan pengambilan dana tunai dari bank. Jika sudah, kita kembali, lalu klik simpan. Kemudian kita tutup. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu pihak gudang melakukan permintaan pembelian. Langsung saja masuk ke menu persediaan, lalu klik permintaan barang. Tanggalnya kita ubah 17 Januari 2018. Tipe permintaannya sudah betul, beli barang. Kemudian kita cari barangnya. Yang pertama yaitu Oppo. Kuantitasnya kita ubah jadi 10. Lalu klik lanjut. Yang kedua yaitu Lenovo. Kuantitasnya juga sama, ubah 10, klik lanjut. Kemudian jika sudah benar, langsung klik simpan. Kita tutup. Lanjut transaksi selanjutnya, lakukan pesanan kepada CV Irafon atas permintaan dari pihak gudang. Maka kita masuk ke menu pembelian, pesanan pembelian.
Kita cari pemasoknya CV Irapon. Tanggalnya ubah jadi 18 Januari 2018. Lalu kita klik ambil permintaan. Kita cari PR001 ini. Dan karena yang diminta semuanya, langsung saja klik lanjut. Kemudian kita masukkan harganya. Untuk Oppo harganya 2.100.000. Dan karena tidak ada diskon, kita langsung klik lanjut. Kemudian Lenovo harganya 1.700.000. Tidak ada diskon, langsung lanjut. Lalu kita cek apakah totalnya sudah benar 41.800.000. Jika sudah, kita masuk ke info. Kita ganti tanggalnya 19 Januari 2018. Jika sudah, kita kembali. Kemudian klik proses. Klik uang muka. Kita ubah tanggalnya 18 Januari 2018. Kemudian uang mukanya kita ganti jadi 10 juta. Setelah itu isikan nomor faktur UM Irapon _119. Jika sudah, langsung klik proses pembayaran. Pembayarannya kita pilih melalui bank. Kemudian hitung nilai pembayaran. Lalu klik info. Keterangannya diisi. Pembayaran uang muka. Jika sudah, kembali kemudian save. Selanjutnya, transaksi 17 menerima produk atas barang yang dipesan CV Irapon. Pilih menu pembelian. Lalu klik penerimaan barang. Pemasoknya kita pilih CV Irapon. Tanggalnya kita ganti 19 Januari 2018. Nomor terimanya kita isi SC Irapon _276. Jika sudah, kemudian klik ambil pesanan. Lalu cari nomor PO 001 ini. Kemudian karena di surat jalan diminta semua, maka lanjut. Cek apakah sudah benar semua. Jika sudah,
sudah, langsung saja klik faktur. Lalu tanggal faktur pembelian jadi tanggal 19 Januari 2018. Lalu masukkan nomor faktur INV IRA _305. Kemudian cek apakah sudah sesuai semua jumlahnya, yaitu 41.800.000. Jika sudah, lalu klik info. Tanggal pengirimannya kita ubah 20 Januari 2018. Jika sudah, kita kembali, kemudian klik simpan. Transaksi selanjutnya yaitu perusahaan melakukan pembayaran kepada pemasok. Oke, berarti kita buka menu pembelian, lalu pembayaran pembelian, pilih pembayaran ke PT Tele Global. Kemudian pembayarannya melalui bank. Metode pembayarannya kita ganti transfer bank. Tanggal bayarnya kita isi 20 Januari 2018. Kemudian kita cari Tele 127 ini. Karena jumlah bayarnya sudah benar, kita klik lanjut. Kemudian hitung nilai pembayaran. Lalu klik info. Keterangannya kita tuliskan pembayaran pembelian atas nomor faktur Tele 127. Jika sudah, kita kembali, lalu klik simpan. Kemudian untuk transaksi 20, yaitu manajemen menambahkan barang baru pada list barang. Berarti kita buka menu persediaan, lalu barang dan jasa. Kategori barangnya kita pilih umum. Nama barang kita isi Vivo. Satuannya kita pilih unit. Kemudian klik penjualan atau pembelian. Masukkan harga jual yaitu 1.600.000 per unit.
pajak PPN-nya kita pilih yang pajak pertambahan nilai 100% ini. Jika dirasa sudah semua, maka bisa langsung kita klik simpan. Selanjutnya kita pergi ke menu pembelian, lalu pesanan pembelian. Pemasoknya kita cari CV Sinar Telepon. Tanggalnya kita ubah jadi tanggal 24 Januari 2018. Kemudian kita klik cari barang. Kita cari Vivo. Ekuitasnya kita ubah jadi 50. Harganya kita masukkan 700.000, kemudian diskon 1.750.000. Jika sudah, kita klik lanjut. Selanjutnya kita cari lagi, yaitu Lenovo. Ekuitasnya kita ganti 10. Kemudian harganya kita tulis 1.700.000. Karena tidak ada diskon, kita lanjut aja. Kita cek apakah totalnya sudah sama, yaitu 55.275.000. Jika sudah, kita klik info. Tanggal pengirimannya kita ubah 25 Januari 2018. Sudah, kembali, klik proses, lalu penerimaan. Tanggalnya kita ubah jadi 25 Januari 2018. Nomor terimanya kita isi SC221. Jika sudah, kita klik faktur. Tanggalnya kita ganti 25 Januari 2018. Kemudian kita isi nomor fakturnya FP_500. Lalu kita cek apakah sudah sama semua. 50, 10, totalnya 55.275.000.
Jika sudah, kita bisa langsung klik simpan. Kita tutup. Kemudian transaksi berikutnya, kita melakukan retur. Buka menu pembelian, lalu retur pembelian. Pemasoknya kita isi CV Sinar Telepon. Tanggalnya kita ubah 26 Januari 2018. Cari tagihan nomor FP500 yang atas ini. Kemudian klik ambil. Karena yang diminta hanya Vivo, jadi kita hilangkan centangnya untuk Lenovo. Untuk ekuitasnya kita ganti jadi 5, lalu diskonnya 5%. Harganya sama 700, 1.750.000. Kemudian klik lanjut. Cek dulu apakah sudah sama totalnya, yaitu 3.657.500. Jika sudah, klik info. Kemudian keterangannya kita isi, yaitu tidak dapat menyala. Jika sudah, kembali, lalu simpan. Kita tutup. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu melakukan grouping barang. Caranya, buka menu persediaan, lalu barang dan jasa. Setelah itu, kategori barangnya kita cari yang umum. Kemudian nama barangnya kita tulis paket hemat. Jenis barangnya kita ubah grup. Kemudian satuannya kita cari set. Jika tidak ada, langsung klik simpan saja untuk menambahkan. Setelah itu klik penjualan atau pembelian. Kita hapus centangan ini, harga dihitung dari rincian grup. Kita masukkan harga per setnya 5 juta. Kemudian PPN-nya kita cari yang pajak pertambahan nilai. Lalu klik rincian grup. Kita cari Vivo. Kuantitasnya 1, sudah benar, klik lanjut. Cari lagi Lenovo. Kuantitasnya juga sama, 1, lanjut. Jika sudah benar, maka bisa langsung kita klik simpan. Kemudian ke transaksi 25, yaitu pelanggan umum membeli paket hemat. Untuk menginput transaksi ini, kita masuk ke menu penjualan, kemudian faktur penjualan.
Pilih pelanggannya pelanggan umum. Tanggalnya kita ubah 28 Januari 2018. Kemudian kita cari produknya, yaitu paket hemat. Kuantitasnya kita ubah jadi 3. Kemudian lanjut. Kita cek apakah sudah sama, yaitu totalnya 16.500.000. Jika sudah, klik info. Tanggal kirimnya kita ganti, yaitu 28 Januari 2018. Kemudian keterangannya kita isi penjualan tunai paket hemat. Jika sudah, kembali, lalu klik saja proses pembayaran. Di sini penerimaannya kita ganti, bukan kas melainkan dari bank. Tanggalnya juga kita ubah, yaitu 28 Januari 2018. Lalu hitung nilai pembayaran. Lalu klik info. Keterangannya kita isi penerimaan penjualan tunai. Jika sudah, kita kembali. Kemudian kita cek jika sudah sama. Totalnya yaitu 16.500.000. Kita bisa klik simpan. Lalu ini sudah bisa kita tutup. Transaksi selanjutnya yaitu melakukan penyesuaian harga baru. Caranya yaitu pertama kita buka menu penjualan, lalu penyesuaian harga atau diskon. Kategori penjualannya kita cari yaitu umum. Mulai berlakunya kita ganti 1 Februari 2018. Kemudian kita cari barangnya, yaitu Vivo. Lalu harga barunya kita ganti menjadi 2 juta. Kemudian klik lanjut. Jika sudah benar harga barunya 2 juta, maka kita bisa simpan. Kita tutup. Lanjut transaksi berikutnya, yaitu pihak gudang menginformasikan bahwa ada 10 unit Samsung yang rusak. Berarti kita buka dulu menu persediaan, lalu penyesuaian persediaan. Tanggalnya kita ubah 28 Januari 2018. Kita cari Samsung. Tipe penyesuaiannya kita ganti ke pengurangan. Kuantitasnya kita ubah 10. Lalu lanjut.
Kemudian kita klik info. Akun penyesuaiannya seharusnya akun beban barang rusak, tapi di sini belum ada. Cara menambahkannya yaitu kita masuk ke menu pengaturan, preferensi, pilih akun perkiraan, lalu persediaan. Di akun penyesuaian ini kita tambahkan akun beban barang rusak. Kita cari dulu akun beban barang rusak. Jika sudah, klik simpan. Kemudian sekarang kita coba cari beban barang rusak, sudah ada. Kita pilih, lalu keterangannya kita isi 10 unit Samsung yang rusak akibat gudang bocor. Jika sudah benar, kita kembali. Kemudian bisa langsung kita klik simpan. Jika sudah, kita tutup. Lalu transaksi berikutnya adalah pembayaran gaji bulan Januari. Kita masuk ke menu kas and bank, lalu pembayaran. Kita cari kas. Lalu tanggalnya kita ubah 31 Januari 2018. Kemudian kita cari akun perkiraannya, yaitu beban gaji. Kita tuliskan nilainya, yaitu 15 juta rupiah. Kemudian klik lanjut. Kemudian kita klik info. Catatannya kita isi pembayaran gaji karyawan bulan Januari 2018. Penerimanya yaitu karyawan PT Telesindo Jaya. Kemudian jika sudah, kita kembali. Pastikan nilai pembayarannya sudah benar, yaitu 15 juta. Dan jika sudah, bisa kita simpan. Lalu jangan di close dulu, karena transaksi selanjutnya juga masih berhubungan dengan pembayaran beban, yaitu beban listrik, air, dan telepon. Kita pilih pembayarannya melalui bank. Tanggalnya kita ubah 31 Januari 2018. Lalu kita cari akun beban listrik, air, dan telepon. Nilainya kita masukkan, yaitu 5.650.000. Kemudian klik lanjut. Klik info. Catatannya kita tulis pembayaran biaya listrik, air, dan telepon bulan Januari 2018. Penerimanya kita isikan PLN, PAM, dan Telkom. Jika sudah, kita kembali, kemudian kita simpan.
Transaksi berikutnya masih berhubungan dengan akun beban, yaitu perusahaan melakukan pembayaran biaya admin bank. Pembayaran di sini melalui bank. Lalu tanggalnya kita ubah 31 Januari 2018. Kemudian kita cari akunnya, yaitu akun beban lain-lain. Kita masukkan nilai pembayarannya Rp50.000. Lalu klik lanjut. Klik info. Catatannya kita tulis biaya administrasi bank bulan Januari 2018. Lalu penerimanya di sini adalah bank. Jika sudah, bisa kembali dan bisa langsung di save atau simpan. Ini bisa kita close atau tutup. Transaksi 31 yaitu perusahaan menerima bunga bank untuk bulan Januari 2018. Cara penginputan transaksinya yaitu kita buka dulu Cash and Bank, lalu kita klik penerimaan. Kita pilih bank, kemudian tanggalnya kita ganti 31 Januari 2018. Lalu kita cari akun pendapatan lain-lain. Kita isikan nilainya yaitu 120.000. Lalu lanjut. Klik info. Catatannya kita isi pendapatan bunga bank bulan Januari 2018. Pemberinya yaitu dari bank. Jika sudah, bisa kembali. Lalu kita simpan. Kemudian bisa ditutup. Selanjutnya transaksi 32 yaitu perusahaan melakukan jurnal rekonsiliasi PPN untuk bulan Januari 2018. Cara menginputnya yaitu pertama kita buka daftar laporan, lalu klik yang pajak, lalu klik lagi yang rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar ini. Kita klik. Tanggalnya kita ubah dari 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018. Kemudian klik tampilkan. Bisa kita lihat di sini untuk PPN masukannya yaitu 8.492.500. Dan untuk PPN keluarannya yaitu 46.437.500. Sedangkan total untuk PPN lebih atau kurang bayarannya sendiri yaitu 37.945.000. Selanjutnya untuk merekonsiliasi PPN kita buka buku besar, lalu jurnal umum. Tanggalnya kita ubah 31 Januari 2018. Selanjutnya kita cari akun PPN keluaran.
Saldo normalnya di debit dan nilainya tadi 46.437.500. Berikutnya kita cari akun BPN Masukan. Saldo normalnya di kredit dan nilainya tadi 8.492.500. Kemudian yang terakhir kita cari akun kurang bayar. Kemudian ini sudah otomatis saldo normal di kredit, lalu nilainya 37.945.000. Jika sudah klik lanjut, dan di sini bisa dilihat sudah balance total debit dan kreditnya yaitu 46.437.500. Jika sudah kita klik info, lalu keterangannya kita isikan rekonsiliasi BPN keluaran dan BPN masukan. Jika sudah, ini bisa langsung kita klik simpan. Kita tutup. Kemudian transaksi terakhir yaitu adalah menghitung nilai penyusutan aset tetap bulan Januari 2018. Untuk proses akhir bulannya bisa kita cari di menu perusahaan, lalu klik proses akhir bulan. Lalu kita pilih bulan Januari. Tahunnya 2018. Jika sudah, bisa langsung kita klik simpan. Sudah, proses akhir bulan sudah berhasil dibuat. Kita bisa silang. Untuk mengecek, kita bisa cek ke daftar laporan. Kita cek dulu laba ruginya, pilih laba rugi standar. Lalu darinya 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018. Lalu kita centang semua kecuali hanya tampilkan total. Lalu klik tampilkan. Kemudian bisa dicocokkan dengan contoh apakah sudah sama. Di sini laba bersihnya tertulis 229.500 dan sudah sama dengan di soal. Kemudian laba kotornya di sini 277.380. Sudah sama dengan yang di soal. Selanjutnya kita akan mengecek neracanya. Tanggalnya bisa diisi 31 Desember 2018. Kemudian centang semua kecuali hanya tampilkan total. Kita cek di sini hasil akhirnya yaitu 2.327.262.500. Sudah sama ya dengan yang di soal.
Nah, karena semua hasil data neraca dan laba rugi sudah sama dengan yang ada di soal, saya rasa cukup sekian video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.